Salam damai, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudaraku, pembahasan kita pada kali ini adalah mengenai tentang garis-garis besar dari kekuasaan manusia dan garis besar dari kekuasaan Tuhan. Saudaraku, menurut ajaran perjalanan hidupku, bahwa bisa dipahami dan dipelajari tentang bagaimana tentang kekuasaan manusia dan bagaimana kekuasaan dari Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Suci. Di dalam garis-garis besar daripada kekuasaan manusia, di mana kekuasaan manusia itu terdiri dari dua hal pokok di dalam kekuasaannya. Yang pertama yaitu kekuasaan yang wujud atau lahir atau jasmani kita. Yang kedua adalah suatu kekuasaan yang tidak berwujud, yang disebut dengan niat batin atau secara umum disebut dengan rohani. Jadi kekuasaan lahir batin inilah yang ada di dalam diri manusia, di mana kekuasaan daripada jasmani ini adalah dilengkapi dengan otak sebagai sentral komandonya untuk melaksanakan ataupun memerintahkan kebutuhan-kebutuhan dari jasmaninya. Tapi di sini pula jasmani dipengaruhi oleh niat atau rasa, di mana niat di dalam diri kita sebagai manusia mempunyai kekuasaan untuk berniat yang jahat dan berniat yang baik. Di mana kekuasaan berniat yang baik inilah yang disebut menurut ajaran perjalanan leluhur disebut sebagai rasa sejati atau disebut dengan rohani. Kalau kekuasaan yang tidak terwujud yaitu niatnya niat baik atau kekuasaan rohani lebih kuat, maka bisa mempengaruhi daripada jasmani melalui otaknya untuk bisa mengarah pada berbuat yang baik. Demikian pula sebaliknya, apabila niat ataupun kekuasaan dari batinnya itu adalah kekuasaan yang jahat, maka bisa memerintahkan atau mengarahkan daripada otak sebagai sentral komandonya untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau perbuatan-perbuatan yang jahat. Inilah yang daripada garis-garis besar daripada kekuasaan yang ada di dalam diri manusia. Di samping itu, selain kita sebagai memiliki kekuasaan di dalam diri manusia itu atau di dalam kehidupan manusia, ada kekuasaan yang lebih tinggi lagi, yaitu kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Suci. Di mana kekuasaan Tuhan ini menurut ajaran perjalanan leluhur terdiri dari beberapa hal pokok secara garis besarnya, di mana kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa itu yang pertama adalah mempunyai kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan menciptakan dan mengodarkan atas dunia semesta alam ini. Setelah menciptakan dan mengodarkan atas dunia semesta alam ini, yang kedua adalah menitahkan kepada manusia. Di dalam menciptakan dan mengodarkan atas dunia semesta alam ini termasuk menciptakan dan mengodarkan manusia. Nah, setelah menciptakan dan mengodarkan atas dunia alam semesta ini termasuk di dalam diri manusia, kekuasaan Tuhan yang kedua yaitu adalah menitahkan kepada manusia. Setelah menitahkan kepada manusia, kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Suci yang ketiga yaitu memberi kewenangan pada manusia, memberikan kewenangan pada manusia. Kemudian yang keempat, setelah memberi kewenangan pada manusia, kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Suci juga mengawasi dari apa yang dilakukan oleh manusia di atas dunia ini, tetap diawasi. Yang kelima, setelah mengawasi juga kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Suci memiliki kekuasaan untuk membatasi dari segala
perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia. Jadi manusia diberi kewenangan dan itu senantiasa diberi oleh kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Suci, tapi dibatasi. Dan pembatasan yang pokok adalah bahwa manusia pada akhirnya akan mati, tidak bisa menyamai ataupun akan mengungguli dari kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Suci. Saudaraku, setelah dari kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Suci membatasi, ada kalanya di dalam pembatasan itu dikarenakan manusia itu melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang pada akhirnya merusak dari apa yang menjadi kehendak dan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Suci, artinya perbuatan-perbuatan jahat. Maka kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Suci yang keenam itu dengan kekuasaannya akan menghukum dari perbuatan-perbuatan manusia yang telah berlaku jahat, berlaku yang tidak benar, melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hati nuraninya, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan dasar-dasar kemanusiaan, kebenaran dan keadilan. Karena kalau perbuatan-perbuatan yang sudah melanggar daripada dasar kemanusiaan dan keadilan, kalau dibiarkan nanti akan membuat suatu tatanan kehidupan di dunia ini menjadi tidak tentram, tidak damai, dan tidak tenang bagi dirinya maupun masyarakat sekitarnya maupun alam lingkungan di sekitarnya. Kemudian selain daripada kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Suci menghukum, yang terakhir bahwa kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Suci pun mempunyai kekuasaan untuk mengampuni semua dari perbuatan-perbuatan manusia yang berdosa, manusia yang keliru, manusia yang salah. Tuhan pun Maha Murah, Maha mengampuni bagi mereka manusia yang sudah menyadari kesalahannya, bagi manusia yang sudah menyadari kekeliruannya, dan selanjutnya memperbaiki dirinya untuk menjadi semakin lebih baik dan berjalan di jalan yang sebenar-benarnya. Inilah yang di dalam ajaran perjalanan leluhur, bahwa kekuasaan-kekuasaan ini ada di dalam diri kita, dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Suci ada di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu kita sebagai manusia seyogianya dan selayaknya kita harus senantiasa patuh dan taat kepada kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Suci. Jangan semena-mena, jangan melakukan suatu tindakan-tindakan yang merugikan atau menindas kepada sesama manusia, karena perbuatan apapun di diri kita, meskipun orang lain tidak mengetahui, meskipun atasan kita tidak mengetahui, meskipun aparat hukum tidak mengetahui, tapi Tuhan senantiasa dengan kekuasaannya Maha Kuasa akan mengawasi segala tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan kita yang telah kita lakukan. Oleh karena itu kita sebagai manusia yang bertuhan, bahkan berketuhanan serta bersama-sama Tuhannya, haruslah senantiasa hati-hati di dalam menjalankan tugas kehidupan di atas dunia ini. Kita di dunia ini hanya sekedar mengabdi pada Tuhan, sedang menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan dengan suatu kesadaran penuh bahwa kita menjaga nurani kita dan kita memahami tentang garis-garis besar dari kekuasaan kita sebagai manusia, dan kita memahami garis-garis daripada kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Suci. Semoga saja kita bisa lebih hati-hati, lebih mawas diri, sehingga diri kita bisa selamat lahir batin dalam kehidupan kita di dunia ini beserta keluarga kita, dan nantinya pada saat tugas hidup kita selesai di atas dunia ini, kita meninggal dunia, roh atau sang hidup yang ada di dalam diri kita bisa kembali secara sempurna kepada Tuhan Yang Maha Suci. Demikianlah saudaraku penjelasan kami mengenai garis-garis besar kekuasaan Tuhan dan kekuasaan manusia. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada kekurangan nanti bisa kita perbaiki dalam video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.